Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Delita akan menjelaskan mengenai Desa Buah 2 dan cara perancangan penyusunan RPJM Desa Buah 2. Desa Buah 2 merupakan salah satu desa dari 14 desa yang berada di Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Desa Buah 2 memiliki letak geografis yang strategis yang dilalui oleh jalur yang menghubungkan 3 kabupaten, yaitu Sumedang, Indramayu, dan Subang, dan memiliki luas tanah sebesar 372,4 hektar. Desa Buah 2 secara administratif terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun 1 Buah 2, Dusun 2 Bengang, dan Dusun 3 Ciranten, dan terdiri dari 12 rukun warga dan 42 rukun tetangga. Visi dari Desa Buah 2 adalah sejahtera, agamis, dan mandiri. Adapun misi dari Desa Buah 2 adalah 1. Sejahtera adalah kondisi masyarakat Desa Buah 2 yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, rendahnya kemiskinan atau dalam persentase, meningkatnya distribusi pendapatan atau koefisien Gini koefisien, dan berkurangnya kasus kejahatan. Yang kedua ada agamis, adalah sikap dan perilaku hidup masyarakat Desa Buah 2 yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga adalah mandiri, adalah kemampuan masyarakat Desa Buah 2 dalam mengelola potensi sumber daya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing untuk mencapai kesejahteraan. Ditandai dengan meningkatnya PAD, meningkatnya kerjasama pemerintah swasta akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi. Adapun stakeholder penyusun RPJM desa diantaranya 1. Aparatur permintaan desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala urusan perencanaan dan pelaporan, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum dan tata pemerintahan, dan kepala dusun. Yang kedua, ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM. Dan yang keempat, ada tokoh masyarakat. Proses penyusunan RPJM Desa Buah 2 terbilang sederhana, yaitu hanya mencakup 3 tahapan, diantaranya ada musdus atau musyawarah dusun, yang melibatkan antara kepala dusun dan ketua RW. Yang kedua ada musdes atau musyawarah desa yang melibatkan aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, dan ketua RW. Dan yang ketiga ada musrenbangdes yang melibatkan seluruh stakeholder dalam penyusunan RPJM Desa Buah 2. Kita sebagai fasilitator dapat berperan dalam musrenbangdes sebagai pembantu dalam penyusunan RPJM desa. Mengapa penyusunan RPJM Desa Buah 2 terbilang singkat? Berdasarkan hasil wawancara, alasan adanya perbedaan terkait proses penyusunan RPJM Desa Buah 2 dengan apa yang telah disusun sebelumnya dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa, dikarenakan pada penyusunan RPJM Desa tahun 2014 belum ada peraturan yang mengatur tentang penyusunan RPJM Des. Permendagri disahkan pada tanggal 31 Desember 2014, sedangkan penyusunan RPJM Des dilaksanakan pada awal tahun 2014. Tahapan penyusunan RPJM Des tahun tersebut hanya berdasarkan adat istiadat di desa, hasil dari musyawarah RW, dusun, dan musdes yang mengacu pada prioritas kebutuhan yang mendesak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk proses penyusunan RPJM Des tahun 2014 dibuat sesederhana mungkin untuk efisiensi waktu. Untuk penyusunan RPJM Des tahun 2020 akan mengacu pada Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa. Perbedaan tahapan penyusunan RPJM Desa dapat dilihat dari slide ini. Yang satu ada tahapan penyusunan RPJM Desa Buah 2 berdasarkan adat yang hanya mencakup 3 tahapan saja, yaitu musdus, musdes, dan musrenbangdes. Dan yang kedua ada tahapan penyusunan RPJM Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 yang mencakup 9 tahapan, di antaranya
1. Musyawarah desa tentang perencanaan desa. Yang kedua, pembentukan tim penyusunan RPJMdes. Yang ketiga, penyelarasan arah kebijakan desa dengan kebijakan pembangunan kota. Yang keempat, pengkajian keadaan desa dan musyawarah dusun. Yang kelima, penyusunan rancangan RPJMdes. Yang keenam, Musrenbangdes membahas pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMdes. Yang ketujuh, pembahasan dan penyepakatan RPJMdes dalam Musdes. Yang kedelapan, ada pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes RPJMdes dalam musyawarah BPD. Dan yang terakhir kesembilan, ada sosialisasi RPJMdes. Potensi Desa Buah 2. Potensi yang dimiliki oleh Desa Buah 2 diantaranya adalah pada sektor pertanian. Mengacu pada daftar masalah dan potensi yang ada dalam RPJM Desa Buah 2 tahun 2014 hingga tahun 2019, sektor pertanian menjadi perhatian utama dalam potensi bidang ekonomi Desa Buah 2. Selain itu juga didukung oleh demografi Desa Buah 2 dengan areal persawahan yang cukup luas, yaitu sebesar 196,4 hektar, membuat pertanian menjadi potensi unggulan Desa Buah 2. Rantai nilai produk unggulan pertanian Desa Buah 2 mencakup 5 tahapan, yaitu penyediaan input produksi, yang kedua produksi pertanian, yang ketiga transportasi, yang keempat perdagangan, dan 5 konsumsi. Adapun pihak yang akan terlibat dalam rantai nilai produk unggulan diantaranya ya ada 1. Pemasok input khusus, kedua petani, ketiga BUMDes, keempat pedagang, dan kelima konsumen. Adapun rantai nilai ini akan didukung oleh pendukung rantai. Di antaranya adalah Dinas Pertanian yang akan membantu dalam tahapan penyediaan input produksi dan produksi pertanian. Yang kedua ada BUMDes dan PPL yang nantinya akan membantu pada proses produksi pertanian dan transportasi. Dan yang ketiga ada pendamping dan PPL yang akan membantu dalam proses transportasi. Strategi upgrading produk unggulan pertanian Desa Buah 2. Dalam strategi upgrading ini, keempat tahapan yaitu pemasok input khusus, petani, BUMDes, dan pedagang atau pihak yang akan terlibat dalam rantai nilai ini akan menggunakan strategi peningkatan pendapatan, sehingga pihak-pihak yang terlibat akan juga merasa diuntungkan oleh adanya rantai nilai ini. Dan yang kedua, dalam tahapan atau fungsi rantai dari produk unggulan tersebut akan adanya peningkatan manajemen untuk kualitas dan inovasi proses. Di antaranya adalah peningkatan kualitas dalam penyediaan input produksi, penggunaan alat modern dalam produksi pertanian, dan penggunaan transportasi modern dalam tahapan transportasi, sehingga dapat diharapkan meningkatnya output pertanian baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan kualitas yang semakin meningkat, maka peningkatan harga dapat dimaklumkan oleh konsumen, sehingga profit yang bertambah akan menguntungkan dan menyejahterakan pihak yang terlibat dalam rantai nilai. Strategi upgrading ini termasuk dalam strategi inovasi atau penambahan nilai. Adapun analisis SWOT produk unggulan pertanian Desa Buah 2 yaitu sebagai berikut. Yang satu ada strength, diantaranya memiliki swadaya masyarakat, dan yang kedua adalah SDM pekerja keras. Yang kedua ada weakness, yaitu kekurangan, diantaranya adalah irigasi yang rusak dan kurang terpeliharanya saluran irigasi. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu harga hasil pertanian yang murah ataupun terjangkau. Yang kedua adanya penyuluh pertanian. Yang keempat adanya threat, yaitu ancaman, diantaranya mahalnya harga pupuk dan ancaman gagal panen karena faktor cuaca. Baik strength maupun opportunity sama-sama menutupi kekurangan yang ada dalam weakness dan threat. Seperti pada contoh, irigasi yang rusak dapat diselesaikan dengan adanya swadaya masyarakat. Yang kedua, adanya mahalnya harga pupuk yang dapat diselesaikan dengan adanya pupuk organik yang harganya lebih terjangkau. Dan yang ketiga, ancaman gagal panen karena faktor cuaca juga dapat diselesaikan dengan adanya penyuluh pertanian, sehingga petani dapat lebih berkompeten dalam menghadapi ancaman gagal panen yang disebabkan oleh faktor cuaca. Strategi SWOT produk unggulan pertanian Desa Buah 2 ada 4, yaitu 1. Strategi SO, adalah memaksimalkan penyuluhan pertanian yang didukung oleh SDM yang pekerja keras,
sehingga penerapan dari hasil penyuluhan dapat berjalan secara optimal. Yang kedua, ada strategi WO, yaitu memaksimalkan penyuluhan pertanian sehingga petani dapat memperbaiki saluran irigasi yang kurang optimal agar pengairan pesawahan menjadi lebih merata dan efisien. Yang ketiga, ada strategi ST, yaitu mengoptimalkan swadaya masyarakat dan SDM petani untuk mengantisipasi berbagai ancaman pertanian yang disebabkan oleh cuaca dan penggunaan pupuk organik. Yang keempat, ada strategi WT, yaitu memperbaiki saluran irigasi dan mengembangkan pupuk organik yang lebih terjangkau untuk keberlangsungan pertanian. Evaluasi RPJM Desa Buah 2 tahun 2014-2019. Evaluasi dari kinerja RPJM Desa Buah 2 tahun 2014 hingga tahun 2019 sebagian terlaksana dengan baik, seperti target perbaikan jalan Buah 2 yang terselesaikan, peningkatan fasilitas posyandu sehingga baik anak-anak dan balita dapat terpenuhi nutrisi yang dibutuhkan, dan lainnya. Namun, terdapat pula masalah yang belum terselesaikan dan perlu dikaji dalam RPJM selanjutnya, seperti belum maksimalnya pelayanan BUMDes dan belum meningkatnya produksi pertanian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.